Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fujadaru dari kelas 9A. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang negara Kongo. 1. Profil negara. A. Bentuk negara. B. Letak astronomis dan geografis. Letak astronomis 50 LU sampai 120 LS dan 110 BT sampai 310 BT. Letak geografis terletak di bagian tengah benua Afrika. C. Luas wilayah. Luas wilayah 342.000 km persegi. E. Mata uang. Mata uang negara Kongo adalah franc Kongo. D. Ibu kota Kongo. Ibu kota negara Kongo adalah Brazzaville. D. Nama pemimpin. Nama pemimpin negara Kongo adalah Félix Tshisekedi. Negara ini berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan di sebelah utara, Uganda, Rwanda, Burundi, dan Tanzania di timur, Zambia dan Angola di selatan, dan Republik Kongo di barat. Republik Kongo memiliki perbatasan 5.008 km dengan Angola, 231 km, Kamerun 494 km, Republik Afrika Tengah 487 km, Republik Demokratik Kongo 1.229 km, dan Gabon 2.567 km. Ini memiliki garis pantai 169 km. Lokasi perbatasan di Sungai Kongo tidak ditentukan dengan Republik Demokratik Kongo. 3. Keadaan alam di negara Kongo. Republik Demokrasi Kongo dahulu dikenal dengan nama Zaire. Negara ini terletak di Afrika Tengah yang tepat berada di jantung benua Afrika. Dahulunya negara ini dijajah oleh Belgia setelah merdeka pada tahun 1960. Negara ini bernama Republik Demokrasi Kongo yang beribu kota Kinshasa sejak merdeka dari Belgia pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1965. DRC selalu berada dalam keadaan kacau dan perang saudara yang sudah melibatkan beberapa negara tetangga, sehingga pada bulan Februari 1961 didatangkan untuk pertama kalinya pasukan perdamaian PBB di negara ini. Indonesia juga mengirim pasukan PBB di bawah bendera Garuda 1 yang dipimpin oleh Letkol INF Solisin GP. Walaupun demikian, konflik terus berkecamuk sampai tahun 1990-an di negara yang sebagian besar penduduknya hidup di dalam kemiskinan ini. Beberapa presiden sempat berkuasa seperti Mobutu Sese III P2Ki Seko yang kemudian dikudeta oleh Presiden Laurent Kabila. Laurent Kabila akhirnya dibunuh oleh pengawal pribadinya. Kemudian anaknya Joseph Kabila Junior menjadi presiden sampai sekarang, menggantikan ayahnya setelah menang dalam pemilu tahun 2005. Gambaran umum negara Kongo. 4. Iklim negara Kongo. Karena negara itu terletak di ekuator, iklimnya konsisten sepanjang tahun dengan suhu rata-rata siang hari 24 derajat Celcius atau 75 derajat Fahrenheit. Lembab dan malam hari umumnya antara 16 derajat Celcius atau 61 derajat Fahrenheit dan 21 derajat Celcius atau 70 derajat Fahrenheit. Curah hujan tahunnya rata-rata berkisar dari 1.100 mm atau 43 in di lembah Niari di selatan hingga lebih dari 2.000 mm atau 79 in di bagian tengah negara itu. Musim kemarau dari Juni hingga Agustus, sementara di sebagian besar negara musim hujan memiliki 2 curah hujan maksimum, satu pada bulan Maret Mei dan satu lagi pada bulan September November. 5. Keadaan penduduk. Keadaan penduduk pada tahun 1998 jumlah penduduknya 49 juta jiwa, pertumbuhan penduduknya 3,2% dan kepadatannya 17 jiwa kilometer persegi. Sebagian besar penduduknya terdiri dari suku Bantu 40% dan sisanya adalah suku Luba Momoko.
Republik Demokratik Kongo masih terus bergejolak. Milisi kelompok Kamwina Nsapu pada Sabtu 25 Maret 2017 dilaporkan pembunuhan sedikitnya 40 polisi Kongo. Al Jazeera menyebut serangan terhadap aparat keamanan ini adalah salah satu yang paling mematikan sejak akhir tahun lalu. Pada saat kemerdekaannya pada tahun 1960, Republik Demokratik Kongo adalah negara paling maju kedua di Afrika Selatan. Ini merupakan sektor pertambangannya yang berkembang dan sektor pertaniannya relatif produktif. Sejak itu, korupsi, perang, dan ketidakstabilan politik selama beberapa dekade menjadi kerugian besar bagi pertumbuhan lebih lanjut. Hari ini membuat DRC dengan PDB per kapita dan peringkat HDI yang menempati peringkat terendah di dunia dan menjadikan DRC salah satu yang paling rapuh dan menurut PBB negara kurang berkembang di dunia. Meskipun demikian, DRC dengan cepat melakukan modernisasi itu dengan Malaysia untuk perubahan positif terbesar dalam pembangunan IPM pada tahun 2016. Proyek-proyek pemerintahan termasuk peningkatan sistem kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak, memperluas akses listrik, pemulihan pasokan udara, dan program rehabilitas dan sosial. Pertanian dan perikanan. Sebagian besar pertanian yang menepati lebih dari sepertiga tenaga kerja bersifat subsisten, tanah yang buruk dan membatasi pembatasan hasil panen, dan negara tidak mandiri dalam produksi pangan. Sebagian besar lahan pertanian berada dalam kepemilikan keluarga yang terlalu kecil untuk pertanian mekanis. Strategis pembangunan internasional yang dibentuk oleh ketergantungan pada produksi skala besar belum menemukan cara yang efektif untuk meningkatkan produksi skala kecil. Di sabana, lahan dibuka dengan cara dibakar dan perempuan bekerja di ladang dengan peralatan tangan. Singkong atau ubi kayu adalah tanaman pangan dasar di mana-mana kecuali di selatan, di mana pisang dan pisang raja banyak ditemukan. Padi yang ditanam di lembah Niari dan di sekitar di Jambala Utara. Diet dilengkapi dengan ubi talas, ubi jalar, jagung, kacang tanah, dan buah-buahan. Ternak terdiri dari domba, kambing, babi, dan unggas. Pemerintah telah mensponsori pemeliharaan ternak sejak diperkenalkan pada tahun 1960-an sapi endama, jenis yang tahan terhadap lalat CC. Peternakan. Suaka marga satwa okapi merupakan habitat populasi yang besar dari okapi yang terancam punah. Republik Demokrasi Kongo merupakan salah satu negara di mana hewan okapi hidup. Namun pertambangan emas yang merajalela di wilayah warisan dunia UNESCO yang dijalankan oleh perusahaan Cina Kimia Mining merupakan kekhawatiran besar. Perindustrian. Gas alam yang sebagian besar diproduksi di ladang lepas pantai. Cadangan besar kalium atau kalium klorida ditemukan di Chitondi atau Kale 30 mil atau 48 km di Pointe Noire. Biji besi ditemukan di selatan dan di cekungan Sangha Barat. Deposit kecil emas dan terletak di lembah Koulio. Perdagangan. Kampala, Uganda luncurkan proyek pembangunan jalan di Kongo pada Minggu 6/12 yang bertujuan untuk tingkatkan perdagangan antara kedua negara. Hal itu disampaikan oleh Materi Infrastruktur dan Pekerjaan Umum Kongo, Alexis Gisaro Mufuni, dalam sebuah pernyataan saat peluncuran. Proyek pembangunan jalan sepanjang 220 km atau 138 mil itu akan dikerjakan oleh sebuah perusahaan konstruksi Uganda, Dot Service Limited. Selain itu, jalannya itu diharapkan akan dapat membuka bagian timur negara atau DRC untuk perdagangan lintas perbatasan dengan Uganda. Mufuni tidak menyebutkan biaya yang dihabiskan dalam proyek tersebut. 8. Kehidupan flora dan fauna. Kehidupan tanaman subur yang bervariasi di antara zona iklim. Jantung cekungan Kongo diselimuti oleh sistem hutan rumit yang umumnya dikenal sebagai hutan-hutan ekuator. Di sana pohon mencapai ketinggian 130 hingga 160 kaki atau 40 hingga 50 meter.
dan banyak varietas dan spesies tanaman berkembang biak. Padang rumput dan hutan merupakan ciri khas zona iklim tropis, sedangkan tegangan bakau mendominasi rawa-rawa pesisir dan muara Kongo. Daratan tinggi timur ditutupi oleh padang rumput dan hutan pegunungan. Semak bambu dan vegetasi afro-alpine terjadi di pegunungan tertinggi di utara primer Uyele, Uruwimi, dan Ituri. Hidup okapi, babi hutan raksasa, dan antelop pendek. Singa dan macan tutul menghuni padang rumput, dan serigala, hyena, cheetah, kucing pembohong, anjing pembohong, kerbau, kijang, babi hutan, dan badak hitam putih ditemukan di padang rumput dan hutan sabana. Jerapah, terutama penghuni padang rumput timur laut, kuda Nil, dan buaya bisa ditemukan di sungai dan danau. Dan paus, lumba-lumba, dan lungvis ditemukan di dekat pantai, sungai, danau, dan rawa Kongo dipenuhi dengan berbagai jenis ikan seperti ikan kapita dari sungai Kongo dan lele, ikan elektrik, belut, cinglid, dan banyak lainnya. Ubur-ubur hidup di danau Tanganyika. Reptil yang umumnya dan mencakup berbagai ular piton, ular berbisa, dan kobra, dan lain-lain. 9. Kota-kota utama atau wisata di negara Kongo. Kota ada Brazzaville, Dolisi. Wisatanya ada Basiliki, Saint-Anne, dan ada Musée Cercle Africain. 10. Kebudayaan dan pariwisata. Kongo dikenal melalui budaya dan sumber dayanya. Kongo adalah negara yang kebudayaannya berbeda dan masing-masing provinsi memiliki kekhasan masing-masing dan bahkan membuat keindahan Kongo. Pakaian yang umumnya digunakan untuk selamat tarian tradisional adalah yang terbuat dari rapia. Baik pria maupun wanita dapat memakainya untuk selamat atau selamat upacara yang sesuai dengan budaya Kongo. Kongo begitu luas sehingga setiap tempat adalah penemuan dan pengalaman hebat. Kami memiliki danau Kivu dan beberapa sungai yang membentang di wilayah Kongo. Tetapi juga Taman Nasional Kahuzi-Biega. Di taman ini kami memiliki beberapa, khususnya gorila, monyet, jerapah, dan yang menakjubkan dari semuanya adalah okapi. Beberapa turis datang ke Kongo untuk mengunjungi yang ada di sana. 11. Bagaimana hubungan diplomasi negara Kongo dengan Indonesia? Materi Retno Marsudi mengatakan dengan Afrika termasuk RD Kongo merupakan prioritas politik luar negeri Indonesia menyusul Indonesia Afrika Forum atau IAF pada April 2018 yang memberikan hasil baik. Kedua negara juga berkomitmen untuk menindaklanjuti kerjasama ketataran. Lebih jauh lagi, menyusul rencana partisipasi kedua negara dalam Indonesia-Afrika Infrastruktur Dialog 2019. Diharapkan tahun depan akan menekan kerjasama ekonomi yang bersifat konkret dengan RD Kongo, kata Retno. Terakhir, penutup. Sekian sekilas tentang negara Kongo dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.